Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa di dalam acara kita renungan hari ini, Senin 21 Februari 2022, Senin biasa, pekan yang ke-7. Renungan kita hari ini akan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabnya, "Sudah sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, sudah sekian lama kita dibaptis dan menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan?
apa yang kita lihat padanya secara imani. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apa gerakan batin kita yang muncul di hati ketika kita melihat Yesus dalam sakramen Ekaristi misalnya, atau saat kita mengikuti adorasi sakramen Maha Kudus? Biasa-biasa saja, tahu bahwa Yesus itu Allah dan selesai, atau mengagungkan Tuhan, terpesona akan keagungannya, akan belas kasih-Nya, atau bagaimana? Aura kehadiran Allah adalah mencengangkan, menyebabkan orang datang kepadanya, bersujud, berharap, percaya, dan berserah kepadanya sambil menyembahnya. Sebaliknya, aura setan adalah kekacauan, membuat orang jadi bisu. Kita lihat, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, terpelanting ke tanah, berguling-guling, mulutnya berbusa. Mengerikan kedatangannya, menyiksa, membuat mulut yang seharusnya memuji Tuhan menjadi bisu. Allah tidak membawa kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kita ingat setiap kali Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya, Dia bersabda, "Jangan takut," atau "Damai sejahtera bagimu." Marilah kita hidup seperti kehendak Tuhan, membawa damai sejahtera bagi sesama, bukan kekacauan dan bukan ketakutan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami sekalian menjadi anak-anak-Mu. Bantulah kami agar kami senantiasa mengarahkan hati kami kepadamu, sehingga hati kami semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudari sekalian yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Salam belas kasih Tuhan dan sampai jumpa.